warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Statika, kelas TS25A akan membahas materi terkait balon titik bebas, yaitu soal nomor 2. Adapun dosen pengampu mata kuliah kali ini, yaitu Ibu Yani Febri Fitriani Sofyan, STMJ. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aitia Farah Asilah dengan NIM 251 101010. Saya Rizky Aditya dengan NIM 251101015. Dan saya Deswita Muhammad Robustan dengan NIM 251101003. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai reaksi peletakan. Diberikan soal balok jepit bebas di mana titik C itu merupakan tumpuan jepit. Seperti yang kita ketahui, tumpuan jepit itu dapat menahan 3 reaksi, yaitu reaksi vertikal, reaksi horizontal, dan momen. Pada titik C ini diberikan reaksi vertikal arah ke atas, kita berikan notasinya itu VC. Kemudian diberikan momen, kita berikan notasi MC, dan gaya horizontal kita berikan notasi HC. Selanjutnya kita lihat pada titik A ini merupakan tumpuan bebas dan diberikan dengan beban P arahnya ke bawah, sama dengan titik B diberikan juga beban P yang arahnya ke bawah. Diberikan nilai L per 2 pada bentang A ke B dan nilai L per 2 juga pada bentang B ke C. Selanjutnya kita menghitung reaksi peletakan. Yang pertama itu kita menghitung sigma horizontal. Jadi semua gaya yang bekerja pada sumbu horizontal itu nilainya sama dengan 0. Karena pada arah horizontal tidak ada beban yang bekerja, maka langsung saja kita tulis hanya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari arah vertikal ke atas, di mana sigma V sama dengan 0. Semua reaksi yang bekerja pada arah vertikal nilainya itu sama dengan 0. Jadi VC dikurang P. Kenapa dikurang? Karena P itu arahnya ke bawah. Di sini juga P arahnya ke bawah, maka kita tulis min P sama dengan 0. Selanjutnya kita pindah ruaskan. Jadi VC sama dengan 2P. Selanjutnya kita cari momennya, sigma momennya. Jadi sigma MC sama dengan 0. Tulis MC nilainya positif karena searah dengan jarum jam. Selanjutnya kita lihat pada titik A yang bekerja itu ada beban B yang melewati seluruh bentang, yaitu L. Jadi P dikali L. Selanjutnya pada titik B ada beban yang bekerja ke arah bawah, makanya nilainya itu min P, terus melewati L per 2, makanya di sini dikali L per 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita operasikan, maka nilai MC sama dengan 3 PL per 2. Ini hasil dari MC setelah dipindah ruaskan, hasilnya itu menjadi 3 PL per 2. Selanjutnya penjelasan mengenai gaya-gaya dalam akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk menghitung gaya-gaya dalam di bidang A ke B, yang dimana X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan L per 2, dan seperti ini gambarnya. Nah, untuk menghitung gaya bintangnya kita menggunakan rumus dx sama dengan min P. Kenapa min P? Karena P di titik A itu arahnya ke bawah, jadi minus. Dan untuk menghitung momen momentumnya kita menggunakan rumus mx sama dengan min P kali x. Jadi kita asumsikan itu x sama dengan 0, di mana momen huruf A sama dengan min P kali 0. Jadi min P kali 0 itu hasilnya 0. Dan X sama dengan
P dikali L per 2. Jadi min P dikali L per 2 itu sama dengan min PL per 2. Nah, itu saja pembahasan dari saya. Untuk menghitung yang B ke C akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gaya dalam pada bidang B ke C, yang dimana X lebih besar sama dengan L per 2 dan X lebih kecil sama dengan L. Nah, ini adalah gambar tentang bidang B ke C. Nah, untuk mengetahui gaya lintangnya, kita tulis dx. Gaya lintang ini juga dapat dikatakan sebagai gaya geser dengan simbol D. Nah, gaya geser ini mampu menahan gaya vertikal. Jadi kita cari gaya vertikal pada gambar bidang B ke C. Nah, terdapat gaya vertikal P ke bawah karena arahnya ke bawah, jadi kita tulis min P. Selanjutnya pada titik B terjadi tekanan P, yaitu gayanya vertikal ke bawah, maka kita tulis min P. Selanjutnya kita jumlah min P dengan min P dan menghasilkan min 2P. Nah, selanjutnya kita beralih cara mencari momen lentur. Nah, momen lentur ini dapat disimpulkan sebagai N. Momen lentur dapat menahan gaya vertikal, jepit, dan juga momen. Kita tulis min X. Nah, pada momen lentur ini menghitung pergeseran dan juga jarak. Jadi kita cari pergeserannya terlebih dahulu. Nah, terdapat pergeseran di bidang A, yaitu P, dan arahnya ke bawah, jadi kita tulis min P. Nah, karena momen lentur ini menghitung pergeseran dan juga jarak, jadi kita tulis jaraknya yaitu X. Kemudian terdapat lagi tekanan ke bawah, yaitu gaya vertikal ke bawah pada bidang B. Jadi kita tulis min P. Kemudian kita kali jarak sebelumnya, yaitu X tadi. Lalu kita kurang dengan jarak B ke C, yaitu L per 2. Nah, ini merupakan rumus dari momen lentur. Nah, kemudian kita akan mengasumsikan X itu sebagai L per 2 dan X sebagai L. Pertama, kita asumsikan X sebagai L per 2 terlebih dahulu. Nah, di sini kita notasikan sebagai momen pada bidang B. Momen B yaitu min P. Lalu X-nya tadi kita asumsikan sebagai L per 2. Jadi kita tulis P dikali L per 2. Kemudian kita kurang lagi min P, tanda kurung, X-nya tadi kita asumsikan sebagai L per 2 dikurang L per 2. Nah, hasil dari seluruh komponen ini yaitu min P dikali L per 2 sama dengan min PL per 2. Lalu di sini karena L per 2 dikurang L per 2 hasilnya adalah 0. Lalu 0 itu kita kali dengan min P. Nah, hasilnya akan menjadi 0. Jadi tidak perlu kita tulis, hanya ini saja. Nah, baik, selanjutnya kita asumsikan X sebagai L. Jadi kita operasikan. Notasinya MC atau momen C. Kita masukkan nilainya. P dikali L dikurang P tanda kurung L dikurang L per 2. Min P dikali L jadi min PL dikurang P tanda kurung. Nah, di sini karena L dikurang L per 2, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, jadi kita kali 2 saja. Jadi 2L per 2 dikurang L per 2. Maka min PL dikurang P tanda kurung L2 per 2 dikurang L per 2, hasilnya L per 2. Lalu kita operasikan lagi, min PL dikurang PL per 2. Nah,
Selanjutnya kita samakan lagi menyebutnya. Jadi kita kali 2 semua. Min 2PL per 2 kurang PL per 2. Maka hasilnya min 3PL per 2. Setelah kita tahu seluruh gaya-gaya dalamnya, maka selanjutnya rekan saya akan menjelaskan gambar dari gaya-gaya dalam yang telah diketahui. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penggambaran gaya-gaya dalam. Berikut data yang diperoleh. Pertama-tama kita akan menggambar gaya lintang. Kita tarik garis horizontal, yaitu garis netral. Selanjutnya kita lihat pada titik A itu ada gaya DA yang bekerja. Hasilnya itu minus, maka penggambarannya itu kita akan ke bawah karena hasilnya minus. Kita tarik garis ke bawah sebesar P. Kemudian kita berikan, kemudian kita tarik garis ke titik C, ke titik B, garis konstan. Selanjutnya di titik B itu ada DB yang nilainya min 2P. Jadi kita tarik sekali lagi garis min P ke bawah. Jadi hasilnya itu min 2P. Kita tarik garis konstan. Selanjutnya kita lihat pada titik C itu bekerja gaya vertikal ke atas, yaitu VC. Yang dimana nilai VC itu sama dengan 2P positif, maka kita tarik garis ke atas sebesar 2P. Selanjutnya kita akan menggambar gaya momen lintang. Kita tarik garis netral. Selanjutnya kita lihat MC itu nilainya 3PL per 2. Seperti yang kita ketahui, kalau momen lentur itu dia kebalikannya dari gaya lintang. Kalau dia negatif, maka dia arahnya ke atas. Maka kita tarik garis ke atas sebanyak 3PL per 2. Terus kita lihat lagi pada titik B itu ada MB yang nilainya min PL per 2, arahnya ke atas. Dan MA itu nilainya 0. Selanjutnya kita tarik garis. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Baik, itulah tadi hasil penggambaran gaya-gaya dalam. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami terkait materi balon bibit bebas, yaitu soal nomor 2. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi